Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran. Saya adalah salah satu pendamping proses produk halal di bawah naungan LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Saat ini saya akan mensosialisasikan program sertifikasi halal gratis atau Sehati tahun 2024. Dasar hukum dari wajib sertifikasi halal 2024 yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kemudian diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu bisa dilihat tentang kewenangan ya, jaminan produk halal sebelumnya berada di Majelis Ulama Indonesia, dan saat ini setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kewenangan jaminan produk halal itu berada di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan bisa juga dilihat bahwa logo halal sudah berubah, bisa dilihat pada gambar. Kemudian pada pasal 140 pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dikatakan bahwa penahapan kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan itu dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Sehingga produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Dan kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, di sini kita bisa lihat apa sanksi apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif yang dikenakan bagi pelaku usaha. Kemudian itu bisa peringatan tertulis, kemudian denda administratif, kemudian pencabutan sertifikat halal, atau bisa penarikan barang dari peredaran. Nah, dalam hal penetapan denda administratif, pada ayat 2 itu dikatakan bahwa paling banyak 2 miliar rupiah. Luar biasa. Baik, permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Di peraturan pemerintah juga bisa dilihat bahwa permohonan sertifikat halal itu tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Tentunya ada kriteria pelaku usaha mikro dan kecil. Pertama, belum pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan sertifikat halal, kemudian memiliki nomor induk berusaha, kemudian memproduksi barang bukan penjual. Ya. Oke. Pada Peraturan Menteri Agama tahun 2020, jadi pasal 19 dilihat bahwa pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan perusahaan. Nah, yang diverifikasi dan divalidasi adalah bahan dan proses produknya, produk halal. Baik. Keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Ya. Sertifikasi halal gratis. Maksudnya adalah program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang produksi makanan dan minuman olahan dengan proses sederhana dan rendah risiko. Ada 13 jenis produk makanan sehati. Ini bisa dilihat, kemudian jenis produk. Adapun proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis yaitu
pelaku usaha mikro itu akan didampingi oleh pendamping proses produk halal. Proses pendamping PPH ini diawasi oleh lembaga pendamping proses produk halal atau Edukasi Wakaf Indonesia. Tugasnya untuk memvalidasi, ya, memverifikasi dan validasi proses produk, pembuatan produk. Kemudian syaratnya pelaku usaha harus memiliki KBLI dan nomor induk berusaha. Apa itu KBLI? KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang harus sesuai dengan 61 KBLI sehati yang saya sampaikan di awal. Kemudian ada nomor induk usaha yang dapat diurus secara mandiri atau melalui jasa pengurusan. Kemudian pengisian data produk, nama produk, foto produk, bahan kemasan, proses produksi, bahan baku, kemudian bahan pembersih. Setelah itu diajukan pengajuan sertifikat halal. 14 sampai 60 hari kerja. Di situ ada verifikasi data, kemudian komite fatwa, kemudian penerbitan sertifikat halal. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pengajuan sertifikat halal gratis itu bisa lebih lama waktunya apabila data tidak sesuai standar di PJPH. Atau karena adanya proses pengembalian pengajuan atau karena banyaknya pengajuan. Ya. Oke, kemudian pelaku usaha akan mengupload, mengisi data, kemudian mengisi data NIB-nya, kemudian tentukan KBL dan upload foto produk, kemudian submit form. Ada contoh-contoh produk yang sertifikat halal, yang lulus verifikasi. Ya. Sehingga pendamping proses produk halal akan mendampingi pelaku usaha hingga terbitnya sertifikat. Ya. Yuk segera dihalalin produknya, makin berkah, makin unggul, makin laris, makin sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.